biasa ya. Dan saya juga mau sapa untuk pemirsa Radio On TV, apa kabar? Dan ini luar biasa ya, kita kehadiran tamu-tamu yang spesial hari ini. Oke, kita akan kenalan dulu sama pemain-pemain ini dari Satya Wacana, tim basket Satya Wacana. Dari pojok dulu, ini ada siapa? Dari mana asalnya? Halo, saya Henry Cornelis Lakai, asal saya dari Merauke. Oke, Merauke, jauh Yes. sekali. Henry panggilannya Yeah. berarti ya. Oke, next. Halo, saya Ardian Aryadi, biasa dipanggil Ari, asal saya dari Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor. Oke, lanjut. Halo, nama saya David Liberty Nuban, biasa dipanggil Nuban atau enggak Papen. Papen ya, Nuban ya. Papen Nuban gitu. Papen Nuban ya. Oke, aku pikir dari ini ya, New York ya. Soalnya ada Liberty-nya ya. Ada Liberty-nya ya. Tapi namanya Numpang doang keren-keren ya. Asli dari mana tadi? Aslinya dari Palopo, Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Ya, Selatan, Sulawesi luar biasa. Aku pikir Salatiga ini mereka dari Jawa Tengah, ternyata enggak loh ya, sahabat ya. Oke, tadi perkenalan udah, dan ini semuanya adalah mahasiswa dari Satya Wacana ya. Iya. Mahasiswa dari Satya Wacana. Dan kalau boleh kita dengerin cerita, karena di sini juga di sebelah saya ini ada Kak Martin nih, beliau ini adalah manajer dari tim basket Satya Wacana. Oke, Kak Martin, boleh diceritain dong tim basket ini. Sebenarnya kalau dulunya awalnya tuh terbentuknya kapan ini? Ini sebelum mungkin mengenal mereka kali ya? Iya. Awal terbentuknya sudah cukup lama sih, di 2007. 2007 Iya, ya? jadi kita tim basket mulai terbentuk itu tahun 2007, kemudian berkembang terus. Tadinya kita bermain hanya di Liga Mahasiswa. Kemudian kita naik kelas di tahun 2010 itu kita mulai tanding di IBL. IBL ya? Iya. Oke, jadi ini memang dari tahun 2007 ya. Nah, Iya. ini kalau kemarin sempat kalau nggak salah nih ya infonya, ini ada pergantian nama. Nah, ini bener nggak sih Iya. kalau tahun 2021 ini? Bukan pergantian nama sih ya. Tapi Lebih tepatnya kita ada penambahan nama. penambahan nama gitu Iya, ya? penambahan nama ini tadinya Satya Wacana Salatiga menjadi Satya Wacana Saint Salatiga. Oke. Nah, banyak juga sih yang bertanya Saint ini siapa gitu. oke. Apakah ada sponsor baru atau kita merger dengan sesuatu? Enggak. Tapi Saint ini adalah personifikasi dari nama Satya Wacana itu sendiri. Oh gitu. Iya. Jadi apa nih? Satya Wacana itu kan artinya setia terhadap firman, gitu. Nah, sedangkan Saint ini adalah artinya kita tahu orang kudus, orang suci. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman yang di sini ini personifikasi dari arti nama Satya Wacana itu sendiri. Dan supaya lebih gampang sih, kalau kita Satya Wacana gitu kan agak panjang. The Saint, nah itu The jadi Saint. ya lebih catchy gitu lah. Lebih keren Iya, ya, lebih kece, heeh. lebih keren, The Sense ya, The Iya. Sense Salatiga gitu. Iya. Oke, nah ini jadi bisa dibilang ini brand baru juga. Iya, gitu betul. Maksudnya ya. Oke, nah ini kalau bicara mengenai kayak logo ini, apakah ada cerita sendiri nih yang warna biru itu? Logo sih kita lebih intinya yang di apa? Ada topi wisuda. Oh ya, oke. Nah, di situ kita emang basisnya salah satu pendukung utama kita kan, backbone kita dari perguruan tinggi ya, dari universitas. Nah, harapan kita di sini juga kita membuat student athlete. Karena kita tahu usia atlet itu nggak panjang. Kita harus menyiapkan exit plan buat mereka. Bersyukur kalau misal mereka bisa main sampai umur 38. Tapi kalau yang kurang beruntung mungkin cedera, Iya. mereka terjadi, bisa sangat mungkin terjadi dan mereka harus pensiun lebih dini. Nah, dengan kita memberikan beasiswa dengan student athlete ini, kita memberikan bekal yang lebih. Tidak hanya di dunia olahraga aja, di basket aja, tetapi kita juga memberikan pendidikan. Bahkan kita memberikan beasiswa full free itu sampai S2. Sampai S2, Iya. luar biasa ya. Nah, kalau kalian sendiri ini satu angkatan atau gimana? Jurusannya beda-beda? Beda-beda. Beda-beda ya, lo dong cerita ya, Ari dulu nih. Oh, kalau saya sekarang lagi menunggu pendidikan S2. S2? Iya, Magister Sistem Informasi. Oke, kemudian kalau Hendry, Kalau saya olahraga PJKR. PJKR Iya. ya. Kalau Naban, Kalau
saya juga sama kayak Hengki, PJKR fakultas, tapi fakultasnya kedokteran ilmu kesehatan. Oke, jadi S1, S1, S2 gitu Iya, ya. Oke. Nah, dulu kalau awal di Salatiga berarti memang benar-benar kuliah ya waktu itu ya? Atau diambil karena memang udah punya kejuaraan basket misalnya gitu? Ya, beda-beda sih Kak. Beda-beda ya? Ya, ada yang memang diambil dari kayak Hengki diambil dari PON waktu 2016. Terus kayak saya kan diambil dari Sulawesi Selatan gitu. Iya. Karena nah ada juga yang udah kuliah di situ dan memang mempunyai potensi dalam arti ya kayak pelatihku itu ini bisa dipakai di tim nih, bisa berkontribusi di tim, akhirnya dia bisa diambil dari kampus juga gitu. Dari kampus Iya. ya, oke. Nah nih Kak Martin, mungkin kalau boleh cerita juga nih mengenai liga-liga basket yang kasta tinggi gitu ya. Nah ini apakah sudah pernah masuk gitu atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Liga basket kasta tertinggi di Indonesia kan saat ini emang IBL. IBL Ya, jadi kita sudah di liga tertinggi nih di basket di Indonesia gitu. Memang kita belum sampai bisa juara, belum pernah gitu. Pasti ada harapan kan untuk ke sana. Kita juga teman-teman selalu berlatih giat untuk ke sana. Semoga nanti dalam season depan minimal kita nembus target untuk tembus ke babak playoff. Oke, Ya. playoff dulu ya. Iya. Jadi ini untuk yang ke depan ya? Iya. Oke, terdekat. Ya, sahabat jangan kemana-mana, dan juga untuk Anda pemirsa Radio On TV, kita masih akan ngobrol bareng mereka karena kita belum mencapai satu-satu gitu ya. Kita masih secara secara permainan begitu, terus kemudian klub dan lain sebagainya. Nanti kita akan tanya-tanya personal juga. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,5 TR Radio Musik dan Informasi Terbaik. Oke, masih di 103,5 TR Radio Musik dan Informasi Terbaik. Masih bersama The Seng Salatiga. Seru di sini ya. Nanti pending dulu nih ngobrol sama mereka bertiga ya. Aku masih mau tanya dulu sama Kak Martin nih. Ini kalau untuk yang Liga Mahasiswa nih Kak, ini boleh diceritain juga nggak sih boleh sama kita nih? Nah, kita di Satya Wacana emang membinanya tidak hanya yang di IBL aja. Jadi dari mahasiswa, dari anak-anak yang baru lulus SMA, biasanya kita pantau, kita kasih beasiswa mereka juga full. Kalau misalnya berkembang bisa main di IBL ya kita naikkan ke IBL. Gitu ya. Dari Solo banyak ya? Dari Solo, dari Klaten nih yang Dari ada. Klaten yang main ya? Kalau sebelumnya banyak juga. Sebelumnya ya, sebelumnya itu zamannya si Jerry Lolowang itu. Oh, itu. Ya itu salah satu pemain-pemain yang awal-awal gitu. Dari Jawa Tengah ada beberapa yang mereka masih di Liga Mahasiswa. Kalau yang udah di IBL ini lagi pada TC PON gitu. Oke, jadi kalau ini sekarang lagi off season ya atau gimana? Ya, ini kita lagi off season karena IBL-nya sudah berhenti, kemarin sudah final, SM yang juara. Oke. Tetapi di off season kita biasanya nggak liburan nih, anak-anak sibuk ya? malah sibuk. Kemarin habis begitu off season kita dapat panggilan ke Purwokerto untuk kasih coaching klinik. Setelah dari Purwokerto kita kemarin ke Pemalang ya. Pemalang. Okay. Nanti habis dari Pemalang, nanti minggu depan Karanganyar ya. Iya, jadi kalau pas lagi di coaching klinik nih, seseru apa sih bisa kasih istilahnya inspirasi buat teman-teman gitu? Coaching klinik seru banget sih karena biasanya teman-teman di daerah itu kan melihat para pemain IBL cuman dari YouTube nih, karena lagi pandemi nggak bisa nonton langsung, ya kan, nggak bisa nonton langsung di lapangan. Nah jadi mereka pada excited banget, pada ada yang sudah main di Liga Pro, memberikan coaching klinik secara langsung, memberikan pesan-pesan, memberikan motivasi buat adik-adik di Jawa Tengah gitu, di kota-kota. Karena memang salah satu visi misi kita di basket adalah kita mengembangkan basket Jawa Tengah. Iya, gitu. Luar biasa ya. Basket di Jawa Tengah bisa berkembang bagus gitu. Iya. Oke. Ya, dan sekarang kita akan ke kalian nih satu-satu nih. Henry, mungkin boleh diceritain, bisa ke kamera juga nanti ya, ke sahabat TA, gimana sih rasanya jadi seorang pemain basket? Karena kan mungkin ini cita-cita dulu dari kecil apa enggak? Atau
Atau pas pada pertengahan sekolah tuh Iya, terus pas sudah tahu? pertengahan sekolah sih cita-cita. Oke. Pas suka sama basket itu pas SMP. SMP Iya. ya? Oke. Pas SMP kelas 2 udah suka banget sama basket, serius sama basket. Oke. Dari SMP itu banyak mulai kenal basket lebih dalam, terus mulai tanding di luar kabupaten, provinsi, pelan-pelan naik ke nasional, ke luar negeri gitu-gitu. Main pun bisa dengan basket pun kita bisa merasa sesuatu yang kita inginkan cuma dalam mimpi atau cuma mimpi tiba-tiba bisa lihat nyata gitu. Jadi nyata misalnya, ya. Oke, jadi ini memang di luar dugaan juga Iya, ya, dulu benar. waktu sekolah terus tiba-tiba jadi pengen pemain Iya. basket ya. Oke, kalau favoritnya dulu siapa nih? Saya dulu Kobe. Kobe. Iya. Oke, kalau Ari gimana Ari? Ceritain Ari. Kalau saya sih mungkin saya melihat basket dulu sama sekarang tuh beda. Bedanya apa? Bedanya tuh dalam artian ini, mungkin kalau dari dulu tuh orang itu pengen jadi pemain basket cuma jadi jadi pemain basket aja gitu loh. Nah kalau sekarang itu selain kita mau jadi pemain basket seperti sama kita bertiga ini di dalam kita menjadi pemain basket pun kita dapat beasiswa, Iya. dapat gaji juga, dapat pendidikan kan, ya itu sih. Oke, jadi ini keluarga support banget ya? Iya sih support. Support ya. Iya. Oke. Ada yang mengikuti jejak kamu? Keluarga mungkin saudara, sepupu atau siapa Oh, gitu? nggak ada sih. Nggak ada. Belum Mungkin ada. motivasi buat teman-teman aja kali ya. Iya. Oke. Nah kalau Noban, Kalau dari gua sih ya, gue cuma bilang basket zaman sekarang itu udah beda banget sama basket zaman dulu. Why? Karena basket zaman ya seperti yang tadi Ari bilang sih, kayak misalkan basket zaman dulu tuh ya kita itu main basket karena ya udah hobi doang gitu kan. Iya. Kalau sekarang itu basket itu industrinya udah bagus, jadi Industri, bisa mencari duit juga di basket. Jadi Iya. kita bisa beli rumah, beli mobil ya dari basket. Jadi ya gitu ya kak? Bener ya kak ya? Iya. Ini mungkin ada, ini pribadi nih kayaknya nih. Beneran nih? Iya benar. Karena gini, beberapa teman di sini berkesempatan Hengki itu sudah berapa kali ke luar negeri panggil timnas kan, bersama timnas. Jadi bonus-bonusnya juga pasti lumayan. Untuk yang main PON, misal lolos dari prapon lolos PON itu pasti bonusnya juga sudah bonus lumayan juga, ya. Oke. Kayak yang main PON mereka istilahnya double salary nih, dari klub dapat, dari daerah dapat. Nah gitu juga seperti David ini kemarin ya dia bisa beli mobil, bisa beli rumah. Nanti kan dia ini habis jadi bintang iklan juga makanya gitu. Wes, keren ya. Bisa nabung lah bisa. Nah, bintang iklan LA Streetball ya. Nah. Dia berubah juga nih. Dulu rambutnya kebule-bulean ya sekarang. Oke. Ya dan ini ada persiapan menuju ke PON juga ya. Iya. Nah, ini prapon ini apakah ini pengalaman pertama atau mungkin sudah pernah mengalaminya juga kalian bertanding untuk daerah masing-masing gitu? Pernah. Pernah ya? Kalau prapon kan sama pon itu kita membela provinsi kan. bukan Membela daerah, provinsi, ya. iya. Kalau saya kan saya dari 2016 sudah ikut pon di Bandung. PON di Bandung. Jawa Barat. Jawa Barat, ya, ya. Jawa Barat. semangat Ya, itu 2016 itu pas saya SMA main dari Papua Barat. Oke. Terus kemarin membela prapon juga di Tangerang, membela Papua Barat 2000 berapa ya kemarin? 19. 19. 2019 ya, oke luar biasa banget ya. Iya dan Kak Martin mungkin kalau boleh kita tahu ya nih kalau di Satya Wacana sendiri bagaimana sih support untuk mereka ya? Pasti tetap full ya, tapi boleh dong kita tahu sejauh apa gitu. Termasuk juga dari luar yang mendukung mereka gitu. Kita sih didukung dengan banyak pihak ya. Jadi tidak salah satunya pasti dari yang terbesar dari kampus UKSW ya. Ada sisi pendidikan beasiswa yang diberikan di situ, juga mes dari UKSW dan sekian nominal lah dari kampus juga. Terus kemudian juga ini untuk yang musim ini kita bersyukur juga dapat sponsor dari Bank Jateng, ya dari pemerintah daerah pun juga ada support. Terus dari
beberapa donatur, nggak cuman dari Jawa Tengah, dari Bangka Belitung, dari Jakarta, ada beberapa donatur juga yang mensupport kita karena memang banyak orang melihat ada yang beda nih dengan tim Satya Wacana gitu. Iya, betul. Memang kita belum sampai bisa juara, prestasi secara di IBL kita belum gemerlap ya. Tetapi alumni dari Satya Wacana, dari tim basket Satya Wacana ini banyak mengisi ada yang masuk ke timnas, ada yang di tim-tim besar gitu. Dan juga musim ini juga anomali menurut saya. Jumlah menang kita hanya 4 kali menang. 4 kali menang, oke. 4 kali menang. Ya pasti ada rasa kecewa di situ kan. Tetapi biasanya netizen Indonesia itu kan terkenal kejam. Iya. Kejam. Se-ASEAN gitu. Kejam bisa. Nah, itu anomalinya di sini di live YouTube walaupun kita kalah, respon dari netizen itu tetap positif. Karena apa yang ditunjukkan anak-anak di lapangan itu berbeda. Iya. Walaupun ketinggalan berapapun mereka tetap ngejar, semangatnya nggak luntur. Nah, itu mungkin semangat itu sampai ke netizen nih. Untuk pemirsa basket baik di IG pun komennya rata-rata sebagian besar positif gitu. Ya? Oke, luar biasa ya. Iya, dan ini merupakan salah satu tantangan tersendiri ya, karena kemajuan tim ini juga selain pemain pasti akan didukung oleh namanya pelatih seperti itu. Kemudian manajemen yang bagus juga. Ini kalau pelatihnya ada berapa nih, Kak? Untuk pelatihnya, pelatih utamanya ada Coach Meldi. Untuk staffnya paling baru ada 2 sih. Memang kita sedang mencari untuk coach dan trainer yang bisa mendukung Coach Meldi gitu. Oke. Ya, dan kalian kan udah kayak keluarga ya nih ya, udah sering ketemu. Frekuensi latihannya berapa kali sih seminggu? Biasanya? Setiap hari sih kan. Setiap hari. Ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita tuh ada latihan pagi rutin. Pagi rutin ya. Dari jam 8 sampai jam 10 itu latihan tim. Latihan tim, oke. Tapi biasanya kan kalau basket kan kita ada latihan individu juga. Jadi biasanya itu mulai startnya itu 1 jam sebelum mulai latihan tim. Nah, terus sorenya tuh biasanya kita ada nge-gym juga. Oh, nge-gym juga jadi, ya. selain kita latihan basket, kita juga ada latihan untuk body kita gitu. Waduh, ini udah kayak rumah tangga aja ya. Ini nggak sih, kalian bisa bagi waktu juga nggak sih sama mungkin pacar misalnya atau keluarga? Kalau pulang jarang ya, jarang pulang kan jarang. ya. Jarang Oke. pulang, Bang Toib. Oke, aku ngelihat kalian udah pada punya pacar nih ya. Terus gimana bagi waktu kalian nih? Dari satu-satu nih supportnya juga, karena kan kalian kan punya banyak fans pastinya. Kalian merasa nggak sih kalau selebritis gitu? Oke, nah ini gimana nih dari pasangan kalian gitu? Gimana nih? Satu-satu atau gimana nih? Satu-satu dong. Udah dari gue dulu lah. Iya. Kalau dari gue sih, sebelum gue udah pacaran tuh udah komunikasi memang dari awal sama pacar gue. Jadi kayak misalkan ya nanti pada saat gue kayak minta foto, ada orang yang minta foto, ya lu jangan cemburu gitu loh. Pengertiannya harus lebih besar lagi daripada yang lain. Nah, terus kayak misalkan gue lagi sibuk nih, jadi gue udah kasih pengertian emang dari awal kan. Jadi misalkan nih jadwal latihan gue nih seminggu tang hari ini gue latihan kayak gini. Jadi yang menurut gue sih, kalau menurut gue ya, pandangan gue itu cewek itu butuh informasi yang jelas. Iya, betul. Jadi pada saat kita sesibuk apapun, kalau informasi kita jelas sebelum kita melakukan acara itu atau kegiatan itu, pasti dia mengerti sih. Iya, pasti. Itu pengalaman gue. Apalagi gitu ya. Sekarang harus jelas, kejelasan lagi yang akan datang. Nah, ya kalau itu akan datang. Oke, kalau Ari? Kalau saya sih dari awal udah bilang ke pacar saya kan selain basket pun saya ada kuliah, dan latihan basketnya pun nggak cuma sekali 2 kali aja kan, setiap hari kan. Jadi ya saya lebih komunikasinya itu bukan komunikasi yang sering, tapi komunikasi yang berkualitas gitu. Oh iya, jadi saya tetap kasih pengertian ke dia, ya dianya juga menerima, ya it's okay sih. It's okay, asik. Kita kasih tepuk tangan.
Kalau Henry? Iya, kalau saya sebelum pacaran sama pacar saya sekarang. Waduh, sebelumnya siapa kan boleh tahu? Ini. Sebelum pacaran saya udah bilang kalau saya nih pasnya atlet gitu, kan role model juga buat Iya. orang-orang buat. Nah, saya sudah komitmen juga udah bilang kalau saya ini bagi waktunya susah, saya kadang latihan, habis latihan langsung habis itu ada kuliah, terus kadang ada sore ada kegiatan, kadang tiba-tiba kegiatan tim kan bisa mendadak Iya, gitu mendadak, kan. ya, betul. Nah, udah bilang, tapi intinya dari semua itu komunikasi sih. Kalau kita komunikasi baik sama cewek kita, pasti mereka mengerti. Yang penting jangan kita tiba-tiba waduh kasih kabar, sorry gini ya, pasti cewek itu pasti punya sakit hati juga. Mereka juga butuh perhatian dari kita. Sesibuk-sibuknya kita pasti ya. Pengalaman. Sesibuk-sibuknya kita pasti harus kita kabarin juga. Iya dong, mereka udah pengalaman nih kayaknya. Iya. Gak cuma Henry loh, kamu juga loh, Ri. Oh, iya. Oh, ini senior ya. Harus kita ini ya. Ya. Oke, baik. Jadi mereka sudah mulai istilahnya mereka bisa memilih dan memilah begitu ya. Kemudian juga komunikasi, termasuk juga keluarga. Jangan pacar Ya, aja nih. iya. Keluarga penting loh ya. Ini support kalian dari jauh, doa juga. Oke, dan kalau dalam keseharian ya, selain mungkin olahraga, apalagi kuliah, Ya. pacaran gitu ya. Nah, hobi kalian apa nih? Kalau dari gue ya, kalau dari gue sih biasanya main game atau enggak dengar lagu sih. Dengar lagu. Atau enggak, Nyanyi. Nyanyi ya dikit-dikit. Coba. Pengen denger suaranya aja. Dikit Bagus, coba. suaranya Nyanyi apa? bagus. Suaranya bagus lah. Aku udah tahu. Bisa gitu. main musik juga. Oh, ya? Pegang apa nih? Main musik. Gitar. Semua bisa. Oh, bisa ya? Iya, apa-apa. Antar dulu, sorry. Kalau di basket dia posisi apa? Dia Kevin. posisi 3. Hah? Posisi 3 small forward. Small Oke. forward. Ya. Nah, sekarang kalau untuk main musik apa alat musik yang bisa? Ya puji Tuhan nih musiknya bisa semua kan. Tapi nggak semahir orang-orang yang di sana gitu loh. Kayak Iya. misalkan gue cuma tahu basicnya doang. Kayak misalkan gitu. iya nggak sampai di remix gitu ya nggak sampai juga. Oke, cover gitu ya. Cover ya, Cover boleh ya. lah. Jangan Dikit-dikit. mempermainkan perasaan wanita aja. Oh. Iya. Musik boleh. Oke, tadi nyanyi, ayo. Lupa Oke, nyanyi. ya. Lagu apa nih? Lagu Boleh apa senang. yang biasa dinyanyiin? Apa coba? Ya udah lagu dari timur lah. Iya, boleh. Apa ya sih? Dikit Kita- aja. Ya. Angin sibuk-sibuk bawa pergi rindu, jauh terbang, tafsirkanlah hati menunggu nona yang sekunjung balik, sendiri beta menangis di ujung senja, tunggu ale pulang. Udah cukup sih. Udah, kasih tepuk tangan dulu. Abang ya. Kalau Ari. Biasanya sih ya main game sama main musik sih. Biasanya Main kita musik ya? iya kalau Dia udah mikir, aduh aku nyanyi apa ya? biasanya saya main gitar, Main Davina gitar, main oke. kahon gitu. Kahon? Iya, kajun itu drum-drum yang bisa drum-drum. didudukin Oke, ya. oke. Jadi kalau nyanyi gimana? Bikin orang terenyuh atau Bikin orang terengah? mual biasanya kan. Mual ya? Andre. Aduh, kalau mereka semua suka alat musik, kalau saya ini nggak tahu. Nggak bisa satu pun alat musik. Oke. Tapi kalau saya kadang biasa kalau dari selain basket, selain pacaran biasa main game. Cuma kadang kalau teman-teman biasa ajak main futsal, main bulu Futsal tangkis ya? gitu-gitu Oke. isi hari. Jadi tetap olahraga gitu ya. benar. Supaya jangan jenuh sama basket juga kan di basket. Aku pikir kalau ada yang hobi melukis, apa Waduh. gitu. Ada sebenarnya, Ada. cuman nggak kesini. Oh iya, Ada. siapa? Randi. Itu mahasiswanya Oh iya, dan aduh luar biasa ya. Kalau kalian punya kekasan selebrasi nggak sih kalau pas mungkin habis 3 point atau Ada sih. slam dunk misalnya, apa? Kalau kamu apa? Kalau Coba. gue sih lebih Iya. tipikal menyemangati teman sih. Jadi misalkan kayak gue habis 3 point atau apa gitu, gue selebrasinya teriak gitu, "Woi, let's go man!" Kayak gitu sih kak. Gitu ya. Soalnya kalau terlalu banyak ini selebrasi juga kan nanti lupa balik untuk Lupa defense. balik ya? Iya. Iya. Oke, Ari.
Kalau saya sih ada, kebetulan kan saya emang posisinya tukang tembak nih, shooter nih. Iya. Jadi kayak saya kalau habis 3 point, ambil panah, tarik ke atas, tembak. Gitu ya. Keren ya. Oke, kalau Henry apa Hen? Kalau saya tuh saat misalnya N1, saya tuh mungkin suka ya provokasi ya gitu. Jadi kalau saat N1 saya bisa teriak ke depan musuh punya muka, N1 sampai gini. Oke, ya dan kalau mungkin dari mereka-mereka ya yang ngefans, mereka kan pasti punya fanbase sendiri gitu. Iya. Ini masing-masing punya nggak sih sebenarnya? Oh, kalau dari kita berdua nih nggak ada. Saya- Kalau ada saya saya belum Mbappe. Yang benar, yang benar. Iya, Ya, serius. kayaknya kamu deh. Iya, Nuban yang ada. Iya, dia yang ada. Tim Papen. Puji Tuhan ada Kak. Jadi gimana kalian cara berkomunikasi dengan orang-orang yang mendukung ya, di luar dari keluarga, di luar dari pacar, pasti di luar sana kan Oh, iya. banyak yang Ya. ingin kalian tuh selalu berprestasi gitu. Cara Oh. berkomunikasi kalian seperti apa? Atau hanya ketemu di media sosial aja gitu ya? Jadi kebetulan kan jadi fanbase itu kan ada yang ada di Salatiga tuh Kak. Mhm. Nah, kalau yang di Salatiga, jadi kita itu biasanya ada grup gitu. Jadi misalkan fanbase dari Jakarta, terus Surabaya, terus Salatiga, Palopo gitu kan. Biasanya satu grup. Tapi yang lebih aktif biasanya itu di Salatiga. Kayak misalkan lagi ulang tahun, dia bawain ke ulang tahun gitu-gitu. Tapi pas gue lagi di Palopo, ya fanbase dari Palopo gitu yang bawain. Ya biasanya sih kita berkomunikasinya sih kayak misalkan saling membangun sih. Kayak misalkan mereka ada keluhan apa, terus mereka ada acara apa, ya kita misalkan kayak kemarin nih ada waktu awal pandemi kan, kita itu berencana kayak misalkan yuk gue mau sumbangin baju gue nih, kalian sebarin lah gitu biar kita saling membantu buat yang Iya. lain gitu. Jadi intinya sih kita selain kita itu statusnya fanbase gitu, tapi bagi gue sih ya keluarga. Soalnya ya gue juga bisa dikenal sama mereka ya karena mereka yang bantu gitu loh, bisa Iya. menyebarin gitu sih. Iya. Oke, kita akan break dulu ya. Seru banget Oke. nih untuk Anda pemirsa Radio Siap. TV dan juga sahabat ya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. 103,5 TR Radio Musik dan Informasi Terbaik bersama The Saint Salatiga. Masih semangat ya. Oke, Semangat terus. Saya ngelepas ya katanya. Oke, jadi mereka ini punya visi misi ya sahabat ya, dan juga pemirsa bahwa mereka ingin mengembangkan benar-benar basket yang ada di Jawa Tengah ini, dan mereka punya hashtag apa nih Kak? Timnya orang Jawa Jawa Tengah. Tengah. Timnya orang Jawa Tengah. Waduh, salah satunya aku. Wih. Mantap. Mendadak ngefans sama mereka. Iya, dan kalau mungkin ada yang bertanya nih, gimana sih cara bisa dapetin merchandise mereka? Mungkin aku pengen baju yang kayak dipakai Ari misalnya gitu. Ayo lempar bajunya ke aku. Jangan. Untuk dapetin merchandise kita Iya. sih bisa dari Tokopedia sekarang. Jadi Tokopedia bisa order lewat Tokopedia di House of the Saint. House of the Saint ya. Ya, di situ. Itu ada berbagai macam merchandise dari kita, mulai dari jersey ada yang bisa atasan aja, bisa satu set, bisa apa? Shooting shirt itu lengan panjang, terus ada t-shirt, ada polo shirt, masker macam-macam, topi gitu. Topi ya. Jadi semuanya ada di sana. Iya, betul. Kecuali pemainnya. Nah, pemainnya itu. Fotonya doang. Iya, dan kalau dari masing-masing kalian, nanti mungkin pasti kan basket kan pemain ada masa pensiunnya juga ya. Nah itu apa sih yang akan kalian lakukan gitu? Apakah masih terus di basket atau mungkin suatu saat keterima nih ada di perbankan besar misalnya kayak gitu? Nah ini apakah sudah ada wacana dan cita-cita dari sekarang gitu? Kalau dari saya sih, saya banyak lihat dari senior kan. Dari Senior, terus misalnya yang terdekat aja dari senior saya, dari Satya Wacana, Ko Acu, Budi Sucipto yang punya A+ yang membuat jersey kita. Oke. Dia semenjak main udah berkali basket di pro, tapi dia di sisi lain dia juga membuka usaha. Punya usaha Iya, ya? punya usaha, buka apa usahanya, membuat baju apapun itu, misalnya buat masker, jersey lain basket gitu. Cuma salah satu dia juga misalnya jadi contoh yang baik buat kita. Iya. Dalam main basket kita juga harus pintar menabung untuk masa depan kita. Karena kita nggak bisa 100% di basket. Iya. Nah,
itu juga dari Satya Wacana kasih kita pendidikan. Nah, pendidikan itu kita juga bisa pakai ke depan. Iya, itu yang harus Misalnya, digunakan, iya, itu ya. digunakan. Misalnya saat kalau kita udah pensiun atau memang udah umur kita untuk udah nggak bisa basket, ya udah kita pakai gelar kita yang ke pendidikan kita untuk ke depannya. Iya, oke. Ari, Kalau saya sih lebih melihat ini, lebih melihat peluangnya sih. peluangnya ya. Jadi kalau emang namanya olahraga kan namanya manusia itu ada umur kan, ada batas umur kan. Ya kalau memang kondisi tubuh kita emang udah nggak kuat buat main basket yang secara level kan tuh paling tertinggi di Indonesia ya. Iya. Ya mungkin emang kalau udah emang saatnya kalau ya harus emang berhenti sih. Emang nggak bisa dipaksain sih. Punya usaha sendiri atau bekerja di tempat yang lain? Oh, sampai sekarang sih belum punya usaha sendiri sih. Belum punya. Iya. Jadi belum kepikiran juga ya? Iya sih. atau Ya, gitu ya paling sih ya masih baru kepikiran pengen kerja kantoran aja sih. Oh gitu, Iya. oke. Amin, Iya. semoga terlaksana. Amin. Kalau Naban, Man? Kalau gue sih dari pengen jadi pengusaha Kak. Pengusaha Nah, ya? jadi ya gimana caranya ya, makanya dari sekarang ya udah mulai nabung-nabung Udah gitu. merintis ya? Iya, udah merintis, mulai buka-buka usaha kecil sih. Tapi ya belum terjadi soalnya kan masih kuliah Kak. Nanti kuliah. mungkin habis kelar kuliah baru buka usaha sih. Jadi di samping kita basketan, kita juga punya usaha. Jadi pada saat seperti tadi yang Ko Martin bilang, kita udah kelar basketnya, usaha kita masih ada gitu loh. Masih ada Sampingan. sampingan ya benar. Exit planning. Sales planning, weh. Yes. Lebih keren. Ada tambahan nggak nih, Kak Martin nih? Motivasi mereka juga dan juga teman-teman. Sebenarnya banyak sih dari alumni pemain basket kita yang mereka sudah sukses. Tadi seperti salah satunya dicontohkan oleh Hengki itu Budi Sucipto atau Acun. Itu yang dia setelah nggak basket, dia sukses di bisnisnya. Di bisnis. Ada juga yang sukses di karir, di kantor. Bayu satu angkatan sama Ari ya. Dia sekarang di BNI, udah jabatannya udah tinggi. Terus si Ridwan itu di Telkom. Nah, jadi bener-bener pendidikan yang mereka dapatkan di kuliah itu nggak sia-sia. Pertama itu. Kedua, kita juga setiap minggu kita ada team meeting. Team meeting kadang kita nggak bahas basket sama sekali nih. Padahal semua anak basket, Coach Meldi, Zaki, saya. Nah, kita bahasnya di situ apa? Kehidupan. Nah, kehidupan teman-teman gimana caranya nabung. Terus kadang kita juga panggil dosen untuk ngajarin teman-teman public speaking. Nah, Public speaking. iya, jadi supaya mereka itu ketemu orang nanti misal jadi MVP nih, diwawancarai sama wartawan, Iya. nah nggak bingung kan gitu. Kayaknya udah terlatih semua. Nah itu karena memang di Satya Wacana kita memberikan berbagai macam bekal supaya nanti teman-teman adik-adik itu saat tidak basket survive. Survive ya. Gitu. Gitu. Jadi memang apa yang kita bisa berikan, kita bisa transfer knowledge apa akan kita berikan ke adik-adik supaya mereka ini sukses di jalan hidup apapun yang mereka mau pilih gitu. Iya. Jadi memang untuk saat ini dijalani dulu ya. Yang penting bisa selalu berprestasi. Iya. Walaupun memang nanti jalannya Tuhan tuh yang terindah gitu. Iya. Mau seperti apa gitu kan. Oke. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan juga nih untuk sahabat ya dan juga untuk pemirsa. Lihat ke kamera nggak apa-apa. Kandi, silakan. Untuk apa nih? Sahabat ya. Oke, buat sahabat ya. Terutama yang muda-muda nih. Jadi jangan patah semangat. Oke. Berprestasi gitu. Buat sahabat ya, terutama buat anak-anak muda zaman sekarang atau yang mau beranjak ke dewasa atau untuk berprestasi itu kita tidak bisa apapun yang kita lakukan baru lakukan sedikit kita udah merasa puas. Kita harus merasa diri itu selalu kurang. Harus belajar untuk diri saya ini ada yang kurang, harus bertambah, nggak boleh merasa puas dalam diri sendiri. Apalagi anak muda sekarang, mereka baru dapat sedikit dari prestasi mereka, pasti mereka udah puas, udah cukup ini. Iya. Padahal
di langit itu masih ada langit. Sama pun kayak saya juga dulu di basket SMA dulu saya sudah merasa paling jago. Sedangkan saya pas saya datang ke Satya Wacana ada lagi yang lebih jago dari saya. Nah itu selalu saya menjadi motivasi orang-orang misalnya senior saya atau orang role model saya di tim lain, senior pokoknya ikut perilaku mereka yang baik, tambah latihan, terus mencari tahu apa perkembangan basket atau prestasi yang sekarang gitu. Oke, jadi ini ceritanya nih kalau orang Jawa bilang dulu waktu di SMA kemaki gitu. Tahu kemaki nggak? Tahu kemaki nggak? Sombong. Oh, sombong. Iya. Nah, dia tahu dia. Kalau Ari apa nih? Silakan Ari. Kalau saya sih lebih gini, lebih kayak jangan patah semangat deh. Gini, saya punya pengalaman aja lah. Iya, boleh. Saya kan atlet basket. Nah, salah satu yang buat takut atlet basket itu adalah cedera itu. Udah Iya. pasti satu itu. Nah, kebetulan tuh waktu itu saya cedera lutut 3 kali ACL, sempat ke meja operasi. Dan iya. Wow. Jadi setelah masa operasi itu ada namanya masa-masa penguatan itu supaya kita bisa balik lagi ke lapangan. Ya, akhirnya karena saya pengen berjuang, pengen main basket lagi, ya akhirnya saya bisa kembali ke lapangan. Waduh, luar Patah biasa semangat. ya. Itu nggak boleh patah semangat ya. Iya. Walaupun saat itu udah aduh gimana nih gitu. Dia berarti sempat vakum ya waktu 3 kali. Iya, cedera vakum lutut 3,5 itu. sampai 4 tahun. Iya. Wow, ya ampun gimana rasanya tuh segitu ya. Oke, Naban. Kalau dari gua jangan pernah takut untuk bermimpi. Ya misal contoh, gua dari orang daerah ya, gua dari Palopo, Sulawesi Selatan, yang jarak dari ibu kota itu 8 jam. Jadi misalkan lu berangkat pagi, tibanya malam, dan itu jarang banget terekspos oleh media di kota gua ya. Jadi gua main basket di sana itu asal sekedar hobi doang. Jadi untuk harapan main basket untuk masuk ke Liga Pro-nya itu sangat minim lah kalau orang sana bilang. Tapi itu yang gue bilang tadi, jangan takut untuk bermimpi. Jadi mimpi gue itu besar, gue pengen masuk di timnas Indonesia, gue pengen masuk main di dada gue itu ada nama Indonesia gitu, ada lambang Garuda, dan gue pengen itu. Mimpi gue nggak setengah-setengah. Jadi puji Tuhan sampai sekarang ya saya sudah bisa merasakan itu. Makanya saya bilang untuk tekankan jangan pernah takut untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya selagi mimpi itu gratis. Udah itu aja sih. Wow, kita kasih tepuk tangan dong buat mereka. Oke, Kak Markin, ada terakhir yang mau disampaikan sebelum kita pamitan? Sampaikan ke siapa ini? Ke siapa aja ya saat ini sedang mendengarkan dan juga menyaksikan nanti. Untuk sahabat TA mungkin cerita dari kakak-kakak di Satya Wacana bisa menjadi inspirasi ya. Saya sangat setuju sama yang diomong sama David. Jangan takut bermimpi, mimpi itu gratis kok kan gitu. Nah, saya juga sangat salut sama si Ari nih. Saya tahu dari dia cedera itu 3 musim berturut-turut. Nah, hebatnya kalau saya mungkin jadi Ari, saya baru cedera pertama mungkin sudah mikir pensiun. Iya. Tapi dia 3 kali cedera berturut-turut, dia tetap mau berjuang. Jadi ya, misal setiap kita pasti punya masalah, sahabat TA pasti punya masalah. Nah, jangan takut untuk berjuang, kan gitu. Hengki juga luar biasa. Dia memang paling kelihatan songong nih di di Satya Wacana kan. Di lapangan pun, nah, yang agak dikomen negatif netizen itu Hengki. Hengki ya. Karena apa? Karena kadang seperti yang dia bilang sendiri tadi, provokasi. Provokasi tujuannya sebenarnya dia tidak untuk menjatuhkan lawan, karena dia setiap orang itu punya caranya masing-masing untuk memotivasi diri, gitu. Nah, dia caranya memompa semangatnya, dia teriak, gitu. Nah, mungkin di lapangan kelihatan songong, kelihatan sombong. Sebenarnya dia ingin membangkitkan semangat teman satu tim, jangan takut. Jangan takut. Gitu. Itu yang saya lihat di Hengki, dia selalu kelihatan membara di lapangan, gitu. Itu bisa jadi role model ya. Iya. Oke. Jadi untuk sahabat TA, apapun masalahnya, mungkin yang di olahraga, tetap semangat, gitu.
Karena kalau kita sudah nggak punya semangat, siapa yang mau membangkitkan kan gitu. Iya, betul. Kita kasih pos lagi. Yeay. Besar-besar juga. Terima kasih Henry, thank you Ari, dan juga siapa aku lupa. Noban. Noban. Oke, Kak, siap. Sama-sama. Oke, Kak Martin juga ya, sukses Sama-sama, selalu. sukses Jadi kalau selalu. mereka nakal jewer aja. Oh. Tapi selama ini mereka nggak pernah bandel ya. Termasuk anak baik-baik sih. Ya. Termasuk baik ya. Aduh, luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah hadir visit di TL Media Group kali ini. Tadi udah seru-seruan di Ngaso, dan kalau sekarang karena tempatnya sempit nggak bisa masukin bola. Oke, tapi next time semoga kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Nanti juga ya. Jangan lupa sama TA Media Group. Tidak Iya, akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Oke sahabat, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda, dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Radio On TV Spesial di kali ini ya. Oke, terima kasih dan terus stay tune. Rena Audrey pamit, tetap jaga kesehatan. Bye. Bye. Bye.